Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Belajar di Rumah bersama Niko Enggaliano, melanjutkan series video sebelumnya, yang mana kita sudah melakukan instalasi kebutuhan apa saja yang harus diinstal untuk melakukan praktek parsing data API dari web corona elbida.my.id API. Nah, kita akan membuat program CLI command line yang berjalan di command seperti ini yang menampilkan data terkini dari API yang sudah disediakan. Jadi API-nya kan berbentuk seperti ini. Format kita sudah belajar format JSON. JSON-nya formatnya seperti ini. Nah, karena API ini memang sudah berbentuk data, tapi kan kurang informatif, kurang bisa dibaca. Maksudnya gimana kurang informatif itu? Di sini tulisannya dead string itu maksudnya apa, count itu maksudnya apa, sembuh itu maksudnya apa, terus meninggal maksudnya apa, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan mengelola data API ini menjadi semua informasi yang dapat dicerna, dapat dibaca dengan mudah. Contohnya kita akan membuat program seperti ini, API. Nah, kita akan membuat program seperti ini, yang mana akan mengeluarkan pasien aktif sekarang 601, jumlahnya 87,61%, pasien sembuhnya sekarang 30 orang, 34,37%, pasien meninggal sekarang 55, 8,02%, jumlah keseluruhan kasus totalnya 686, tanggal update terakhir data berikut adalah 24 Maret. Nah, seperti ini kan mudah dinikmati ya, mudah dibaca, bentuknya informatif. Nah, sekarang kita akan membuat program seperti ini. Caranya gimana sih? Nah, sekarang pastikan dulu bahwa bahasa pemrograman PHP-nya sudah bisa dipanggil langsung di command line ya. Artinya environment variabelnya sudah di-set. Kalau belum di-set, silakan tonton video sebelum ini. Contoh caranya gimana? Kita lihat dulu ya, PHP min v harus mengeluarkan info seperti ini ya, PHP 733.7 CLI build dan sebagainya, bla 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 dan sebagainya. Nah, sekarang karena semuanya sudah siap, sekarang kita membuat satu file yang namanya, sekarang kita buat namanya belajar.php seperti ini. Belajar.php. Nah, kalau teman-teman logonya pasti nggak seperti ini, nggak apa-apa. Ini saya sudah set program PHP-nya langsung bisa dibuka di Sublime. Caranya gimana? Kalau belum bisa, kita buka Sublime-nya. Text editor Sublime-nya kita buka. Ini kita buka ya. Nah, sekarang kan muncul harusnya ditekan ctrl plus n ya, ctrl plus n. Terus akan keluar new tab seperti ini. Nah, sekarang filenya yang tadi belajar di drop aja ke dalam new tab ini seperti ini. Oke, kita akan mulai melakukan pemrograman untuk mengambil data dari API, terus kita mengelola informasi tersebut supaya bisa dibaca mudah, bentuknya informatif. Program PHP diawali dengan tanda tanya PHP seperti ini. Ini berarti mengawali program PHP-nya. Terus kita mengeset sebuah variabel. Variabel itu apa? Tempat menampung data ya. Kita set dulu URL. Nah, URL ini nama variabelnya URL, sama dengan ini memisahkan isinya. Kalau di JSON kan pakainya titik dua. Kalau di bahasa pemrograman pakainya sama dengan. Terus kutip dua seperti ini. Diakhiri dengan ini namanya titik dua koma, namanya semikolon. Nah, di dalam titik dua kutip dua ini, double quote ini, kita isi dengan linknya, link dari API-nya. Kita copy, terus kita taruh di tengah-tengahnya. Nah, link API-nya diapit dua quote seperti ini ya. Oke. Nah, cara mengambil data di PHP gimana? Caranya kita buat satu variabel lagi, namanya get. Nah, seperti ini. Terus kita pakai fungsi yang namanya file get contents seperti ini. Gimana kok caranya langsung komplit tadi? Ini langsung aja ya dipilih file get contents seperti itu. Nah, file get content ini fungsinya apa? Fungsinya kan kalau di browser ini kan kita ngetik URL-nya terus tampil datanya sama. Kalau file get content ini anggap aja secara simpel mengganti fungsi browser, tapi datanya langsung diolah oleh PHP. Oke? Nah, file get content ini harus mendapatkan sebuah URL.
karena dia fungsinya secara gampang menggantikan browser, kita harus kasih URL API-nya. Kan kita sudah membuat nih URL API-nya. Tinggal kita panggil variabelnya aja ini. Nah, kita panggil, kita taruh dalam seperti ini. Titik 2. Oke. Terus kita cek dulu deh. Kira-kira bisa nggak datanya keluar di variabel ini? Kan variabel get sekarang isinya adalah mengambil data dari API. Kita coba ya. Sekarang kita pakai fungsi echo. Echo itu artinya apa? Memprint, menampilkan isi. Pakai komen yang namanya echo, terus kita spasi .get ini. Kita panggil variabelnya. Kita simpan. Kita jalankan sekarang. php spasi belajar.php seperti ini. Kita klik enter. Kita tunggu. Nah, udah dapat ya? Nah, karena kita sudah dapat datanya, kan seperti ini. Loh, kok nggak informatif? Lagi-lagi datanya masih belum informatif ya, karena datanya ini masih bentuknya JSON ya. Nah, datanya bentuknya JSON. Nah, data yang tampil di sini tuh kalau di bahasa pemrograman kita nyebutnya data JSON encoded. Jadi JSON encoded ini namanya di browser ini. Di command line pun ini namanya JSON encoded. Artinya JSON yang masih utuh. Nah, sekarang kita parsing data JSON-nya. Kita parsing, kita buat satu variabel lagi namanya parsing. Kita parsing kan sekarang data JSON-nya berada di variabel get. Kita parsing pakai JSON decode. Untuk membuat JSON pakainya JSON encode. Kalau mendecode JSON kita pakai JSON decode. Data JSON-nya kita ambil dari variabel get seperti ini. Kita tutup. Nah, sekarang kita print R. Print R. Loh, kenapa kok nggak pakai echo? Karena data JSON ini keluarannya adalah objek. Seperti di video pertama, JavaScript Object Notation, JSON. Nah, karena keluarannya objek, kita nggak bisa pakai perintah yang namanya echo. Nggak bisa. Kita pakai perintah yang namanya print R. Seperti ini. Oke, kita boleh pakainya print R. Kita print R parsing. Oke. Nah, sekarang kita clearkan. Cara meng-clearkannya gimana? Kita klik CLS, ketik CLS, enter. Kita tekan arah atas saja, langsung PHP belajar.php lagi. Kita tunggu. Nah, udah dapat ya? Sekarang bentuknya hampir sama, nggak amburadul kayak tadi. Ini bentuknya hampir sama, ini ada date-nya sama-sama semua, pasti dipastikan bisa sama semua. Oke, sekarang kita akan mengelola datanya. Caranya gimana? Oke, kita coba mengelola datanya seperti biasa. Oke, karena keluarannya ini adalah bentuknya objek, kita bisa memanggil key-nya. Karena sudah objek, kita bisa panggil key-nya. Sekarang kita ingin hanya menampilkan date string-nya saja, tanggal update-nya. Berarti kita panggil key-nya. Key-nya adalah date string ya, jangan lupa key yang kiri, value yang kanan. Sekarang cara panggilnya gimana? Kita pakai program echo. Terus kita panggil ini parsingnya. Parsingnya kan nilainya objek. Kita panggil. Diikuti dengan min dan kurung awal seperti ini. Perintahnya adalah seperti ini. Nah, diikuti dengan key-nya. Key-nya ingin menampilkan yang apa? Date string. Kita copy date string-nya. Seperti ini. Nah, sekarang kita coba jalankan. Jangan lupa di-save. Dijalankan. Save-nya ketiknya cara nge-save gimana sih? CTRL plus S, jangan lupa. Oke. Arah atas PHP belajar.php. Nah, udah bisa ya. Kita bisa menampilkan data update-nya saja. Nah, sekarang saya ingin menampilkan totalnya saja. Nah, totalnya ini. Oke, kita tinggal ganti ini aja ya. Di sehabis parsing ini kita ganti date string-nya jadi total. Simple bukan? Total. Kita save, CTRL-S, kita jalankan. Nah, totalnya udah sama ya, seperti ada di web API. Oke, sekarang kita akan mengelola menjadi sebuah informasi yang utuh dan mudah dibaca. Oke, kita buat dulu kata-katanya. Oke, kita buat dulu kata-katanya. Kita akan menampilkan total keseluruhan kasus corona di Indonesia. Echo keseluruhan kasus di Indonesia adalah
kita spasi, terus kita pakai titik. Ini artinya menggabungkan ya, menggabungkan kata ini dengan data yang kita ambil dari parsingan tadi. Parsing min, kita akan panggil total. Kita jangan lupa titik 2-nya, semikolonnya. Terus kita save. Kita coba sekarang. Nah, keseluruhan kasus di Indonesia adalah 686. Oke, udah bisa ya? Udah mantap. Sekarang kita, kan ini ada persen aktifnya. Ada ini persen aktifnya. Kita tinggal gabungkan lagi, kita pakai titik lagi. Seperti ini. Nah, sekarang cara memanggil persen aktif, kita tinggal, biar tahu persen aktifnya, kita tinggal panggil key-nya saja. Berarti kita pakai kurung-kurung awal seperti ini, seperti contoh tadi, kita pakai persen. Nah, seperti ini kita pakai bracket ya, untuk bisa memanggil data dalam variabel. Caranya kayak gini. Parsing persen aktif. Nah, seperti ini. Kita run, udah di save, kita run. Nah, ini udah dapat ya, keseluruhan kasus di Indonesia adalah 686, 87, bla bla dan sebagainya. Nah, ini kok panjang banget, gimana caranya? Biar kita lebih gampang. Kita sekarang membuat satu variabel di sini, namanya persen aktif, terus isinya adalah number ini, number format ini adalah memotong di belakang koma, kita pindahkan. Mau dipotong berapa? Saya sukanya mengambil 2 di belakang koma. Saya 2 saja. Berarti nanti dapatnya 8760 aja. Oke. Nah, sekarang kita tinggal persen aktifnya saja tanpa kata parsing karena udah dipindahkan value-nya. Kita pindahkan di sini. Nah, kita coba sekarang. Nah, seperti ini ya. Keseluruhan kasus di Indonesia adalah 8761%. Persennya kebalik di sini harusnya. Oke. Wah, sekarang kita tinggal mengolah datanya yang lainnya. Kita tinggal buat kopiannya aja sebenarnya. Sekarang kita pindahkan dulu semua persen-persennya. Persen sembuhnya berapa? Persen sembuhnya, number format, parsing, persen sembuh, kita ambil 2 lagi. Kalau pengen ngambil 3 ya tinggal diganti jadi 3. Terus persen meninggal kita ganti meninggal. Ini persen meninggal seperti ini. Oke. Nah, kita tinggal buat kopiannya yang tadi. 1, 2. Nah, sekarang kita ganti kata-katanya. Keseluruhan kasus kita ganti jadi kasus aktif. Pasien aktif corona adalah. Nah, ini kan manggilnya total ya. Tinggal kita panggil key yang aktif. Nah, ini salah. Kita tadi harusnya keseluruhannya panggilnya total tapi bukan aktif ya. Ngapain kita panggil aktif? Ini salah. Seperti ini. Oke. Kasus pasien aktif, persen aktif, terus pasien sembuh corona adalah kita panggilnya key-nya sembuh. Terus ini persen sembuh. Seperti ini. Terus pasien meninggal kita ganti seperti ini. Meninggal seperti ini. Oke, kita udah punya apa saja? Pasien aktif, pasien sembuh, pasien meninggal, keseluruhan kasus. Nah, sekarang data aktif. Echo data update terakhir adalah kita parsing dapetin date string-nya. Date string. Seperti ini. Coba kita jalankan. Di save dulu jangan lupa.
Sudah tampil ya, tapi nggak rapi. Nggak rapi kenapa? Kok ini gabung-gabung. Nah, kita harus menambahkan yang namanya new line. Gimana nambahkan new line? Biar ada enter. Sehabis pasien ini kita enter. Gimana caranya? Kita echo garis miring n ini artinya new line ya di bahasa pemrograman. Oke, kita tempatkan di antara data yang dikeluarkan seperti ini. Kita save, kita clear CLS PHP belajar.php. Nah, udah tampil ya. Keseluruhan kasus di Indonesia adalah 686. Sama nggak? Sama totalnya. Pasien aktif corona adalah 601, 87,61%. Ya, sama ya. Terus pasien sembuh corona 30. Benar ya? 4,37%-nya. Pasien meninggal 55, 88,02. Data update terakhir adalah 24. Seperti itulah cara parsing data lewat CLI dari membuat aplikasi informasi dari API dengan format JSON. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa meminum vitamin. Sehat-sehat semua. Terima kasih. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti skrip ini saya akan share di link description. Terima kasih.